Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba merakit dan membahas bagaimana cara membuat alat charger aki mobil, aki motor. Nah, di mana di sini saya menggunakan trafo bekas UPS yang kurang lebih ukurannya adalah 5 ampere sampai 7 ampere. Kenapa saya pakai 5 ampere? Nah, kalau kita mengecas baterai mobil, rata-rata baterai mobil itu 40 ampere sampai kadang ada yang 120 ampere. Nah, yang paling kecil itu misalnya baterai motor, anggaplah 20 ampere. Nah, itu masih mampu. Prinsip dari membuat alat cas baterai adalah seharusnya kita membuat sesuai dengan baterai. Kurang lebih alat cas kita itu 4 ampere. Kalau 70 ampere maka harus bisa diatur sehingga bisa mencapai 7 ampere. Kalau kita buat lebih besar, efeknya adalah baterai cepat sekali dicas, dan kalau kelamaan baterai itu akan cepat rusak selnya karena baterai itu akan panas, overcharge. Nah, jadi kita ambil metode yang lambat, yang penting akinya awet. Kemudian tegangannya berapa? Nah, kalau baterai mobil rata-rata itu kan 12 volt, maka kita gunakan tegangan chargernya itu jangan terlalu besar. Nah, kita bisa gunakan 14, 15, ataupun 17. Kalau terlalu besar juga sama, baterai nanti akan cepat rusak selnya karena beban baterai itu 12 volt. Kalau diberi tegangan misalnya 25 volt, terlalu gede tegangan masuk, maka baterai bisa membuat sel itu putus ataupun bocor. Di sini saya menggunakan banyak bahan bekas. Yang pertama, bahan-bahan yang kita gunakan adalah trafo, kemudian dioda. Nah, karena untuk dioda, karena trafonya kita anggap 7 ampere, maka kita gunakan dioda minimal 10 ampere. Kalau lebih besar, artinya tidak sampai terlalu besar. Misalnya 20 ampere itu bagus, 30 ampere bagus. Nah, kita gunakan dioda. Di antara dioda ini, yang ini lebih besar dan yang ini lebih kecil. Kita coba. Kemudian beberapa soket dan kabel nanti kita lanjutkan pada pembahasan bahan-bahan apa saja kira-kira yang kita pakai. Di sini saya membuat video tidak detail ya, artinya tidak satu persatu karena memerlukan durasi yang panjang. Jadi poin-poin pentingnya saja yang kita jelaskan di sini. Kalau pada bagian trafo, bagaimana mencari input primer 220, kemudian bagaimana mengukur tegangannya, itu ada pada video saya sebelumnya. Cari saja di video saya, bisa ditonton, baru nanti dilanjutkan dengan pekerjaan ini. Lalu yang penting lagi adalah kita coba ukur dioda ini, apakah dioda ini masih bisa pakai. Yang kita ukur adalah apakah dioda ini short ataupun ada kebocoran. Maka langkahnya adalah gunakan avometer, arahkan ke skala dioda. Kita select, nah ini dioda, arah dioda, lalu tinggal kita ukur. Setelah avometer kita setel tadi, kita ukur, kita cari jalur AC-nya. Nah, ini jalur AC-nya, kita ukur bolak-balik. Di sini ada tandanya negatif, atau lihat di sini yang ada belokan, yang ada seperti ini belokan ya. Ini coba dipastikan di datasheet mana positif negatifnya. Kita ukur 0,49, lalu kita balik, tidak terhubung. Nah, ini satu sisinya bagus. Kemudian kemari
tidak terhubung, kita balik harus terhubung tetapi punya nilai dioda 0,4, bagus. Kemudian ini tidak terhubung, lalu kemari, nah ini dua-dua tidak terhubung, bagus. Tapi nanti kita cek ketika sudah ada tegangannya. Ini, nah ini 0,89, kemungkinan ini bocor sedikit. Kemudian yang ini dan yang ini, nah ini sepertinya diodanya sudah sedikit bermasalah. Kita coba yang lain. Ini kemari 0,46, bagus. Kemari tidak terhubung, bagus. Kemudian ini tidak terhubung, kemudian positif negatifnya. Jadi kita bolak-balik saja. Untuk detailnya bisa dilihat pada bagian lain, video-video ataupun tutorial lain. Nah ini diodanya masih bagus, tidak short. Yang dikatakan short adalah terhubung begini, 0. Kalau 0 itu tidak boleh lagi dipakai. Tapi antara dua ini kita coba saja dulu. Setelah kita pasang tegangannya, apakah dioda langsung berubah panas atau trafo yang panas. Jadi kalau dioda yang panas, dioda yang rusak bermasalah, maka trafo seperti short. Trafo ini sudah saya nyalakan semalaman. Saya melihat apakah intinya masih bagus. Nah paginya saya coba pegang dengan tangan, ini sedikit sekali hangatnya. Artinya tanpa beban trafo ini masih sangat bagus. Khususnya bagian bagian lilitannya, pernisnya, lilitannya masih bagus. Nah kita pasang pada jalur AC-nya. Jadi ada jalur AC, jalur DC, plus minus, ini AC-nya. Bagaimana cara pemasangannya? Nah ini kita lihat dari line input PLN, kemudian keluaran trafo AC ke input dioda AC, lalu keluaran plus minus dari dioda, dipasang fuse kalau mau pasang alat ampere meter, kemudian bisa digunakan untuk cas. Kita coba implementasikan. Nah di sini kita cari input primernya. Nah ini ada pada video saya sebelumnya juga tentang trafo UPS yang bagaimana cara menentukan input primer. Kemudian setelah input primernya kita hubungkan ke listrik PLN, lalu outputnya nanti kita hubungkan ke dioda. Pasang dengan 220-nya, kita biarkan sesaat. Kita cek yang pertama, apakah trafonya panas walaupun belum ada beban. Nah ini belum terasa karena baru nyala. Kemudian kita ukur AC-nya. Nah pengukuran AC-nya adalah gunakan avometer lagi. Gunakan avometer, lalu pasang pada skala tegangan AC. Alat ukur digital kelebihannya mudah sekali, tidak seperti dulu analog. Kita harus setel ring yang kita ukur, misalnya 220, maka kita letakkan di atas 220 selektornya. Kalau salah, putus ataupun putus sekring ataupun rusak avometer kita. Kalau ini dia otomatis. Nah kita ukur di AC-nya berapa tegangannya. Nah ini tegangannya adalah 14, 12. Ya kita ukur berubah-ubah. Nah 15,4 volt. Nah ini cukup ideal untuk membuat charger. Kemudian setelah AC-nya kita ukur DC-nya. Nah pada bagian
DC AC yang tegangan kecil seperti ini tidak kok lagi nyetrum, tetapi walaupun DC tegangannya besar juga akan nyetrum, jangan sembarangan juga. Nah, ini kita ukur DC-nya. Nah, di sini melalui regulator tegangannya itu 13,9. Nah, sudah sangat cukup. Berarti dioda ini masih bagus, tidak panas. Jadi kalau diodanya nggak bagus lagi, ketika kita pakai begini dia langsung panas. Nah, kalau sudah begini maka langkah selanjutnya adalah kita sambung yang rapi. Pengkabelannya cukup. Nah, berarti segini saja. Pada saat penyambungan diusahakan supaya solderan itu betul-betul kuat, tidak longgar, karena daerah kerjanya ini arus yang besar sehingga menimbulkan panas yang bisa membuat sambungan putus. Ini dia rangkaian charging sederhana yang paling simple. Yang pertama trafo, kemudian disearahkan dengan dioda, lalu dihubungkan kemari. Kemudian bagian primernya ini ada saklar on off, ada fuse AC, sehingga yang kita rangkai itu persis seperti pada gambar seperti rangkaian ini. Untuk pemilihan trafo dan dioda, kesesuaiannya adalah bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian ini adalah indikator untuk mengukur voltage. Nah, ini tidak digabung kemari karena alat ini tegangan kerjanya kurang lebih bisa 24 volt. Di sini 14 volt, tapi arusnya terlalu besar. Resikonya ketika nanti terjadi korslet pada pemasangan positif negatif baterai, alat ini bisa putus. Kecuali kita memakai sistem protect, di mana kalau terbalik maka relay akan memutuskan arus, yaitu alat cas yang paling sederhana. Pokoknya dari bekas AVR atau stabilizer, jadi saya pakai apa adanya. Nah, ini mati. Nah, ini fuse tadi fuse untuk input primer 220-nya, dan ini fuse untuk kalau jangan sampai korslet pemasangan di baterai seperti ini. Kalau korslet bisa menyebabkan redanya jebol. Alat ini tidak memakai rangkaian otomatis atau protect relay ataupun rangkaian controller charging, karena ini adalah menunjukkan pada video ini bagaimana membuat charging untuk aki mobil dengan memanfaatkan baterai UPS yang paling simple. Oke, selanjutnya kita tes cas apa kendalanya. Ini baterai walaupun nampak baru sudah soak. Nah, kita tidak usah ukur, harusnya kita ukur dulu berapa tegangan dasarnya, tapi ini kita mau memastikan saja apakah alat charging kita itu bisa bekerja atau overheat berlebih. Nah, ini kita nyalakan charging. Nah, sudah kerja. Lalu kita pegang trafo. Nah, mulai hangat. Regulator pun mulai hangat. Artinya ini terlalu kecil diodanya. Trafo ini kurang lebih 5-7 ampere. Harusnya ini kita kalau untuk charging kita pakai trafo dioda minimal itu 15 ampere, 2 kali lipatnya. Bagusnya itu 25 ke atas. Ini kita ukur tegangan chargingnya berapa. 14,97 sesuai ya. Kalau tegangan yang baterai ini 12 sampai 12 volt, 35 ampere ini,
maka chargingnya di posisi 15 sangat ideal, artinya tidak menggunakan metode fast charging atau charging cepat. Di sini dalam 2 jam mungkin sudah penuh. Nah, lalu kita kembali ke masalah setelah dinyalakan beberapa saat, apakah dioda tadi mengalami overheat. Nah, kita coba sentuh. Nah, ini hangat normal. Nah, ini hangat juga. Sebaiknya kita harus tambah kipas pendingin ini, karena dioda tadi kecil, artinya setingkat, seimbang. Kalau ini 7, ini 10, sangat setingkat, harusnya dioda ini tadi lebih tinggi. Kemudian pada metode alat charging ini saya tidak memakai kapasitor. Bisa diperhatikan tidak ada kapasitor. Kuning ini positifnya, biru negatifnya. Kenapa saya tidak memakai kapasitor? Jadi kalau menggunakan kapasitor, dari sumber listrik trafo itu 14 volt. Jadi kalau kita pakai kapasitor, maka tegangannya nanti akan lebih besar. 1,14 volt dikali 1,44. Kemudian beban arus untuk trafo juga berat, karena yang dicas adalah baterai. Jadi saya tidak menggunakan sistem pakai kapasitor. Nah, kalau baterainya kecil, misalnya baterai mobil, bisa kita gunakan kapasitor supaya arusnya stabil. Karena di sini prinsipnya baterai itu sudah menjadi filter. Kalau untuk charging yang awet baterai kita, maka kalau menurut saya tidak perlu pakai kapasitor. Setelah dipakai kipas pendingin, maka dioda menjadi hangat dan bertahan. Model charger tanpa protektor seperti ini sebaiknya tidak boleh dibiarkan semalaman atau tanpa pengawasan, karena bisa menyebabkan baterai panas dan lama-lama kembung dan meledak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.